Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para subscriber, para pemerhati dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, semoga saja tetap diberi kelujangan dan senantiasa kami doakan semoga saja tetap semangat menyimak konten-konten Padepokan Gaul, dan juga semoga saja yang sedang sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalur mana saja yang tidak kita sangka-sangka. Dan tak lupa kita sapa para subscriber kita yang berada di Nusantara, yang ada di Indonesia, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Medan, yang ada di Papua dan lain sebagainya semuanya, yang di luar negeri, yang di Hong Kong, Jerman, Taiwan, Thailand dan lain sebagainya. Tetap semangat dan semoga saja Anda nanti bisa belajar apa yang harus dipelajari dan apa yang harus diistiqomahkan. Amin. Dan alhamdulillah para pemirsa, pada kesempatan malam kali ini kami mohon izin, kami dari tim Padepokan Gaul ingin membuat salah satu konten yang sangat familiar di dunia masyarakat kita Nusantara, yaitu tentang babi ngepet. Sebenarnya apa sih hal ihwal daripada babi ngepet tersebut? Dan konon ceritanya babi ngepet itu perwujudan dari seorang manusia yang berubah menjadi siluman, dan saat dia bekerja, konon ceritanya juga dia itu bisa mengambil uang di mana-mana saja. Tetapi kadang juga ada sesuatu rumah yang sulit untuk diambil oleh si babi ngepet tersebut. Dan semoga saja nanti ada sebuah pengetahuan ataupun wawasan yang bisa kita ambil, kita petik untuk kita jadikan pembelajaran di kehidupan kita untuk sekarang dan kedepannya nanti. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini saya ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat Mas Nis. Alhamdulillah baik, sehat. Ini sepertinya tambah rapi, kumisnya hilang. Alhamdulillah. Rambutnya tambah cepat. Ya, alhamdulillah. Dirapikan sedikit Mas. Dirapikan sedikit. Kalau banyak-banyak nggak boleh ya? Oke. Terima kasih Mas, sudah siap ya? Itu saja pemirsa. Kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak saya harapkan semuanya disesuaikan dengan mediator ini. Apabila penyusup yang masuk otomatis terlempar, tidak bisa masuk ke mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib dari babi ngepet, salah satunya yang asli, yang biasa disebut di dunia manusia babi ngepet, dan bisa bercerita tentang babi ngepet salah satunya yang benar-benar asli. Apabila penyusup ataupun yang menyerupai, otomatis langsung meledak, terlempar ke neraka jahanam. Salah satunya selamat malam. Hanya jin menyesuaikan saja. Malam. Bulan apa ini yang masuk hadir? Saya. Saya dulu itu seperti kamu, manusia. Tapi sekarang sudah menjadi iblis. Oh, sudah menjadi iblis. Oke. Apakah kamu benar-benar babi ngepet yang asli yang saya harapkan? Kalau kamu bukan, atau yang menyerupai, ataupun jin dari luaran sini saja yang masuk, otomatis tubuhmu terpotong-potong. Terpotong-potong lehermu. Tidak. Kamu lihat ini apa yang saya pegang? Tahu saya. Kalau kamu bohong, ini tak tancapkan di dadamu, tembus itu sampai ke jantung, paham? Iya, paham. Sebentar, saya ingin koreksi sedikit. Ya, terima kasih Anda sudah mau hadir. Mohon maaf Mas babi ngepet.
Anda dari golongan iblis sekarang, menjadi golongan iblis. Iya, Oh, Anda biasanya makan apa minum? tidak diperbolehkan saya. Di sini tidak diperbolehkan. Saya ini memang iblis. Tapi di dunia kerajaan iblis, saya diperbudak sama iblis. Oh, Saya jadi gitu. disiksa. Oh, Saya, mm-mm. iya, tidak terlalu lama kalau dari tahun sekarang. Oh, Kalau ditarik ya saya baru meninggal 3 tahun yang lalu. 3 tahun Saya yang lalu? dulu pelaku babi ngepet Oh, sama istri saya. mm-mm. Tapi istri saya belum meninggal. Mm-mm. Masih hidup, Masih. masih Tapi cantik. sakit-sakitan. Tidak ada yang bisa menolong sebentar Oh, lagi. Saya kira masih cantik, masih mulus. Ya tidak. Sudah berumur sekitar 75 Oh, tahunan. sudah tua berarti ya. Bisa duduk biasa saja tegap. Duduk Susah. normal ya. Duduk normal. Wow, biar jasad mediator teman saya ini jadi tidak kecapean nantinya. Dan kamu tidak bisa mengambil apapun dari jasad teman saya ini maupun di jasad saya maupun di jasad teman-teman saya yang lainnya. Paham? Iya paham. Mana bisa saya. Oh ya, tadi kamu sempat mengatakan kamu meninggal baru saja ya sekitar 3 tahunan yang lalu ya. Ya, Oh iya, saya manggilnya apa ini biar saya lebih saya menghormati lupa Anda. nama saya. Dulu nggak bisa lupa. Ya, Kasih nama. gimana tidak lupa setiap hari saya dipukuli sama golongan iblis, disiksa. Oh, setelah kamu meninggal kamu tidak sempat memikirkan apapun lah. Pada intinya begitu. Iya, Oke, oh ya, kalau gitu tak kasih nama sebutan saja boleh. ya silakan. Mbah Bi, gimana Mbah Bi? Ya terserah kamu. Oke, Mbah Bi saja sekarang namamu yang di sini ya. Oh iya Mbah Bi, kalau di dunia manusia, kamu kan meninggal 3 tahun yang lalu. Berapa umurmu saat sebelum meninggal? Ya kalau sampai sekarang saya masih hidup ya mau 80 tahun. Oh, sudah tua ya, begitu. Dan Tidak beda jauh dengan istri saya. oh, dan kalau saya boleh tahu dan boleh diceritakan, Mbah Bi tinggalnya di daerah mana? Jangan disebutkan jelas kalau memang tidak diizinkan. Ya, kota di selatan dari kota Kudus. Kota di selatan. Apakah seberang kota ini? Ya saya bayangkan. Ya, benar sekali. Oh. Dan di kota itu apakah memang sangat kental kliniknya ya? Banyak sekali. Hmm. Yang satu seperguruan dengan saya dulu itu juga banyak. Oh. Sekarang juga masih merajalela. Oh. Tidak hanya babi ngepet saja. Hah? Tapi yang meresahkan masyarakat seperti tuyul itu juga banyak di daerah saya. Oh. Benarnya babi ngepet saja. Apalagi ahli spiritual seperti dukun-dukun. Banyak sekali. Dulu kebanyakan yang datang di daerah saya. Orang-orang di daerah sini juga banyak. Oh, jadi begitu. Oh ya, Mbah Bi. Tadi kan ya sudah berkenalan, sudah menyebutkan tempat tinggalnya, terus awal mulanya Anda kok bisa melakukan sesuatu yang disebut manusia itu babi ngepet. Bisa diceritakan itu awal mulanya, ceritanya. Dari Ya. awalnya. Beruntutan ya. Monggo silahkan. Sebenarnya kalau saya tahu nantinya setelah saya meninggal, Ya. saya tidak akan mengambil apa yang dinamakan pesugihan babi ngepet. Oh. Dari awal ceritanya seperti ini. Kalau dibilang kesejahteraan hidup saya beserta keluarga saya, bisa dibilang ya orang sederhana saja. Tidak dibilang miskin, tidak dibilang kaya. Tapi setelah saya bertemu dengan orang yang bernama
Ya, tidak boleh menyebutkan. Ya tidak usah kalau tidak boleh disebutkan. Sejak saya bertemu dengan teman saya, saat saya ngobrol-ngobrol di cangkruk, Ya di saya meja lah. ditawari teman saya supaya keuangan saya bertambah besar, bertambah banyak, bisa kaya raya dengan cepat, tanpa harus menumbalkan keluarga saya. Dari iming-iming tersebut, entah kenapa, saya tiba-tiba ingin mengambil apa yang dikatakan teman saya itu sendiri. Setelah saya pikir beberapa hari bersama istri saya menyetujuinya dengan istri saya. Saya datang kepada teman saya ke rumahnya. Setelah saya berbincang-bincang ngobrol, setelah sepakat, setuju, saya dibawa ke hutan di daerah timur sana. Saya dipertemukan dengan ahli spiritual yang bisa dikatakan dukun. Saya disumpah dulu bahwa nantinya separuh hidup saya akan diserahkan dari kerajaan pesugihan babi ngepet. Entah kenapa di saat itu saya juga langsung menyetujuinya. Setelah saya menyetujuinya dengan persyaratan yang akan diberikan setelah saya kembali ke rumah saya nantinya, saya dibawa ke kerajaan goib. Tiba-tiba saya tidak mempunyai kekuatan apapun. Tiba-tiba saya menghilang begitu saja bersama dukun beserta istri saya. Saya masuk kerajaan babi ngepet. Saya dipertemukan dengan Ratu Babi Ngepet. Setelah itu saya berbincang-bincang sedikit. Dari perbincangan itu intinya saya juga disumpah bahwa nantinya saya akan diberikan uang dengan cara usaha saya sendiri, yaitu ngepet itu bersama istri saya. Setelah saya setuju, saya dibekali sebuah jimat. Jimat itu berupa tali seperti selendang untuk diikatkan ke kepala saya saat saya mau bereaksi di desa-desa maupun di daerah-daerah yang lainnya. Setelah itu, setelah saya berjanjian dengan Ratu Babi, saya seakan-akan diarak bersama pasukan-pasukannya untuk keluar dari kerajaannya. Sampai ke rumah saya dijaga. Setelah saya sampai rumah, secara tiba-tiba, pasukan-pasukan dari Ratu Babi Ngepet itu menghilang secara tiba-tiba. Setelah saya sampai rumah, bersama dukun yang mengarahkan saya ke kerajaan pesugihan babi ngepet itu sendiri. Saya dikasih arahan sama dukun itu sendiri. Cara-caranya supaya untuk melaksanakan ritual-ritual supaya berhasil. Jadi begitu. Ya. Cerita Anda. Kenapa kok kesakitan sepertinya? Dia mengganggu kah? Iya. Yang mengganggu dari golongan jin iblis semuanya mereka terbentengi terpagari tembok yang sangat kuat. Tembok itu semakin kuat apabila mereka menyerang, stempel perintah menyerang mereka kembali ke jasad mereka, ke tubuh mereka sendiri. Dan langsung meledak dalam waktu dekat ini nyata. Dilarang menyebutkan informasi semuanya. Saya sama golongan iblis yang selama ini memperbudak saya. Ya gimana ya, karena Anda dulunya juga manusia. Ini kan supaya sebagai pembelajaran bagi golongan manusia juga. Ya, saya tahu. Ya, syukur-syukur anak saya yang masih hidup masih diizinkan untuk bertobat. Tapi kalau untuk istri saya sudah mengalami perjanjian dengan golongan iblis tadi,
tidak akan bisa ditolong, tinggal menunggu ajalnya saja. Oh. Dan setelah meninggal juga nanti akan menjadi budak di kerajaan saya nanti. Kerajaannya menjadi ya penyiksaan bagi saya dan keluarga saya nantinya. Oh iya, Anda tidak boleh disuguhi apapun di sini ya? Tidak. Ya mohon maaf kalau begitu Mbah Bi ya. Lalu ini saya ingin bertanya lagi kepada Anda Mbah. Iya. Dulu kan Anda sempat mengatakan tadi yang kamu sampaikan, kamu dibawa oleh dukun, itu dibawa dukun kan melalui sumpah atau perjanjian juga. Iya. Berarti perjanjiannya 2 kali itu ya? Iya, benar sekali. Dan dari perjanjian itu memang perjanjian pesugihan. Iya, perjanjian pesugihan. Tapi dulu saya kan tidak tahu bahwa nantinya suatu saat tumbal-tumbal yang akan saya serahkan itu tidak termasuk anak saya. Tapi kenyataannya 2 dari anak saya kan diambil terlebih dahulu setelah saya mengalami sumpah tersebut. Jadi setelah berselang sumpah itu Anda kembali ke rumah, anak Anda, kedua anak Anda ini otomatis diambil gitu dalam waktu berdekatan. Iya, benar sekali. Lalu ini yang ingin saya tanyakan. Dari setelah itu, yang Anda dapatkan itu apa? Uang yang melimpah atau jabatan atau apa? Setelah saya kembali ke rumah ya belum mendapatkan apa-apa. Saya hanya dibekali selendang itu saja untuk melakukan ya ngepet lah di daerah setiap malam. Jadi pada intinya dari kerajaan gaib itu memberikan sebuah jimat selendang untuk Anda bekerja sendiri ya, pada hasilnya begitu. Oke. Lalu ini Mbak Bi, cara kerja Anda untuk ngepet itu bagaimana? Apakah harus melalui ritual kah atau langsung saja gimana? Iya, benar sekali, harus melakukan ritual. Ritualnya seperti apa? Ritual saat saya beserta istri saya mau bekerja. Ritual yang harus disediakan. Seperti yang kamu lihat di dunia pertelevisian maupun dari telinga ke telinga. Salah satunya lilin yang selama bekerja itu harus hidup sampai saya kembali ke rumah. Kembang 1 taman yang harus penuh dari nampan itu sendiri, dari kembang-kembangnya. Dari kemenyan itu harus lengkap semuanya. Memakai telur angsa 7. Ya, telur angsanya itu pun juga harus yang kocak. Yang busuk. Dan kalau semua ritual itu sudah, semua, ada bacaan-bacaan mantra yang harus saya baca sebelum saya bekerja dan berubah menjadi babi ngepet. Setelah mantra-mantra itu, saya hafal bersama istri saya. Tugas saya bergantian dengan istri saya. Kadangkala saya yang bekerja berkeliling ke desa maupun dari istri saya sendiri. Sebelum saya berubah menjadi babi, saya harus mengikatkan selendang itu ke kepala saya. Setelah saya mengikatkan selendang itu ke kepala saya bersama mantra yang harus saya baca, saya juga bisa dibilang dulu itu heran pertama kali kenapa tubuh saya langsung menjadi babi. Saya baru tahu bahwa kejadian itu setengah dari rusukma saya beserta roh Indovi saya yang digantikan dengan iblis itu sudah diambil. Dan Anda baru menyadarinya kali ini. Iya. Saat sudah berpindah. Makanya saya manusia bisa berubah menjadi babi. Ya setelah saya menjadi babi, sesuai dengan ratu babi ngepet maupun dari dukun yang membawa saya ke kerajaan itu tadi. Saya sebelum berkeliling bekerja ke daerah yang saya incar, siang maupun pagi saya harus berkeliling target yang saya mau ambil uangnya itu. Target yang saya ambil itu ya seperti apa? Seperti orang kaya, orang yang mempunyai mobil, orang yang glamor,
orang yang tidak bersedekah. Tiba-tiba saya dibisiki sama golongan iblis, ini jatah kamu, ini target kamu nanti malam. Ya setelah saya menjadi babi ngepet, ya saya berjalan ke desa tanpa diketahui orang. Meskipun ada orang, tapi dari bantuan jimat dari selendang itu saya tidak kelihatan. Jadi gitu. Saya masuk ke rumah, mengambil uang yang ada di dalam lemari, di dalam bawah kasur, maupun di dalam saku-saku di dalam lemarinya yang ada itu. Saya ambil semuanya. Tidak seperti tuyul itu kan. Kalau tuyul itu kan sedikit-sedikit. Iya, kalau kami. Tapi kalau saya, uang yang ada di dalam rumah itu bisa saya ambil semuanya. Sampai habis gitu. Benar. Ya setelah saya ambil, setelah saya rasa cukup uang itu, saya kembali ke rumah saya. Tapi benar adanya, jika istri saya tidak bisa menjaga lilin itu hidup selama saya bekerja, dari jimat saya tidak akan bisa bekerja maksimal. Dari saya pun akan kelihatan manusia, kemenusan, kelihatan sama manusia. Jadi gitu. Iya. Kalau lilinnya mati itu ya. Iya. Oke. Selendangnya, jimatnya tidak berfungsi lagi. Ya. Lalu ini yang ingin saya tanyakan, Mbah. Sudah apa belum ini? Sudah. Ya ini saya tanyakan lagi. Kalau Anda kelihatan, dilihat dari mata manusia seperti kami ini kan manusia, masih hidup normal ya. Saat dilihat manusia, apakah berwujud babi yang membawa uang banyak, apa berwujud babi biasa atau bagaimana? Kalau dilihat manusia, kemenusan itu, ya manusia melihatnya hanya babi saja, tidak ada uangnya. Uang seketika pada saat saya bekerja, setelah saya mengendus-enduskan uang itu, otomatis uang tersebut kan menjadi goib. Masuk ke dalam babi itu sendiri. Setelah sampai rumah, uang itu kan langsung berubah menjadi nyata. Jadi gitu. Lalu ini yang saya tanyakan lagi, Babi. Dampaknya apa bagi kamu saat kamu kemenungsan atau terlihat oleh mata manusia biasa? Dampaknya bagi kamu? Kalau untuk dampak fatalnya, dampak negatifnya. Kalau untuk langsung ketahuan sama manusia, ya bisa saja babi ngepet itu ditangkap, dihajar sama manusia itu. Tapi kalau dari saya sendiri, pada waktu itu saat saya kemenusan sama manusia, saya kan masih setidaknya ada yang menjaga. Dari kodam-kodam, entah itu dari bacaan-bacaan saya maupun dari ritual-ritual saya. Tidak semerta-merta langsung ketangkap manusia dengan mudah kan tidak. Jadi gitu. Anda punya tameng double gitu ya. Ya. Kalau dari babi ngepet, dari pesugihan, maupun bisa dibilang dari babi yang hewan nyata, itu larinya ya 7 kali lipat dari pesugihan babi ngepet. Bisa secepat kilat kalau babi ngepet yang dari jalur pesugihan, tidak seperti jalannya babi yang asli hewan itu. Itu perbedaannya. Ya. Jalan saat dia berjalan dan normal kelihatan manusia. Babi. Saya juga pernah melihat tayangan ataupun literasi dari sebuah tontonan di dunia manusia. Itu saya pernah melihat saat babi ngepet kemenusan atau terlihat manusia itu dia berubah menjadi manusia kok. Itu bagaimana? Apakah itu bohong apa gimana? Kalau itu ada benarnya. Tapi kalau untuk bisa berubah menjadi manusia, dari manusianya itu sendiri yang menangkap juga tidak manusia biasa. Seperti dukun. Dari dukun itu sendiri kan pasti mempunyai kodam-kodam yang sangat besar seperti iblis. Dari kodam-kodamnya itu sendiri kan bisa menaklukkan dari kodam-kodam
dari pesugihan babi ngepet itu sendiri. Oh, jadi gitu. Kalau dari kodam-kodam dari pesugihan babi ngepet itu sendiri, kalah bisa ditundukkan dengan dukun itu sendiri, otomatis bisa berubah menjadi manusia. Oh, jadi pada intinya. Tapi kalau dari manusia biasa, seandainya bisa menangkap, ya pasti berubah menjadi manusia itu ya susah sekali. Oh, jadi begitu. Itu perbedaannya saat tertangkap dan manusia biasa dan tertangkap oleh manusia yang sakti, Ya. dukun, atau ahli spiritual atau supranatural gitu ya. Iya. Oke, Babi. Lalu ini saya ingin melanjutkan percakapan saya yang tadi. Tadi kan Anda sempat menjawab target-target Anda yang harus Anda cari itu minimal orang kaya, mobil, tidak pernah sedekah, dan apalagi, Babi? Ya pastinya orang yang tidak saya sukai. Oh, yang tidak terdahulu. sukai. Pasti uangnya akan saya ambil semuanya. Sampai dia tidak mempunyai harta apapun. Oh, jadi gitu. Lalu ini, Babi, jika ada orang kaya ini misalnya, tapi dia menyimpan uangnya bukan di rumah, lalu bagaimana cara kamu mengambilnya? Tapi di suatu tempat itu tempat penyimpanan uang yang saya bayangkan ini. Kalau untuk tempat itu, kalau untuk dari segi pesugihan babi ngepet sendiri saja tidak akan bisa mengambilnya. Oh, nah kok bisa? Karena dari tempat itu sendiri yang menjaga juga dari golongan-golongan iblis yang besar-besar semuanya. Jadi gitu. Iya. Saya sendiri tidak berani mengambil dari tempat itu. Target saya hanya dari tempat-tempat yang di daerah saya maupun di luar daerah saya, yang orang-orang seperti itu. Tapi kalau untuk daerah yang kamu maksud, tempat yang besar itu, ya, yang besar saya tidak berani. Oh, karena masih kalah kekuatan atau power gitu. Ya, benar sekali. Lalu ini, Babi, yang ingin saya tanyakan, dari tadi kan ada bekerja seperti itu dan mendapatkan uang, apakah uang itu langsung bisa digunakan dibelanjakan nyata nantinya? Ya, bisa, benar sekali. Setelah uang itu goib dan setelah saya berubah menjadi manusia kembali di rumah, uang itu otomatis menjadi nyata. Bisa dibelanjakan apapun, bisa disimpan di tempat yang kamu maksud juga. Ya. Lalu ini yang saya tanyakan lagi begini, Babi dulu kan ya cara bekerjanya menjadi siluman babi ngepet. Nah, setiap saat bekerja itu berapa kali dalam entah itu sehari atau seminggu, itu berapa kali biasanya? Kalau untuk peraturan dan keamanan dari Ratu Babi Ngepet itu sendiri, kami hanya diberikan waktu setidaknya 2 minggu hanya 2 kali. Berarti 1 minggu sekali saja. 1 kali bekerja ya. Karena untuk keamanan juga. 1 minggu 1 kali. Dan saat melakukan atau saat bekerja menjadi babi ngepet 1 minggu 1 kali, itu berapa uang yang berhasil dihasilkan? Kalau sepengalamannya Babi saja yang boleh diceritakan. Kalau untuk saya sendiri, saat saya bekerja, 1 kali bekerja, saya bisa mendapatkan di atas 30 juta. Wih, pantesan kaya dong, Babi. Ya, saya kaya dulu, tapi saya menyesal sekali saat ini. Kenapa bisa menyesal? Iya, selamanya. Sampai nanti kiamat, saya akan menjadi budaknya iblis, akan menjadi temannya kekal di neraka nanti. Oh iya, jadi begitu. Karena ada pesugihan ya. 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 Oh iya, ini Babi. Anda kan sempat mengatakan Anda menyesal setelah berpindah alam ya. Berarti ada pepatah itu mengatakan penyesalan itu datangnya di akhir. Tapi kalau pendaftaran itu datangnya di awal ya. Ya, benar sekali itu. Penyesalan akan tiba di akhir. Saya menyesal sekali. Lalu sedikit lagi yang ingin saya tanyakan. Dari uang-uang yang Anda hasilkan dulu saat bekerja menjadi babi ngepet,
itu kan ya digunakan Mbah Bi sendiri, istrinya, dan juga keluarganya yang lainnya. Iya. Saat menggunakan uang dari hasil babi ngepet itu, apakah ada dampak negatif bagi jasad yang menggunakan uang itu? Banyak sekali bagi Mm-mm. orang yang menggunakan dari uang ritual pesugihan babi ngepet itu sendiri. Oh. Contohnya dari anak saya sendiri saja langsung diambil. Hmm. Dari keluarga-keluarga saya yang tidak menahu tentang ritual pesugihan babi ngepet saja. Banyak sampai sekarang yang masih mengalami sakit-sakitan yang tidak bisa disembuhkan. Oh, itu dampak negatifnya Ya, banyak sekali ya. dari orang yang memakan dari uang itu sendiri. Mm-mm. Dari segi ibadah pun akan terlupakan semuanya. Oh, dari segi ibadah, Ya. uangnya dan lain sebagainya ya. Akan ditutup dari golongan iblis itu semuanya. Jadi begitu. Jikalaupun dari orang-orang itu beribadah, iya, tapi tidak ada setitik pun untuk mengikatnya kepada Allah. Oh, jadi pada dasarnya mereka melakukan ibadah sekalipun ya pada intinya ya hanya untuk menuruti nafsu mereka gitu. Okay. Uang itu kebanyakan larinya hanya berfoya-foya, bermaksiat, mencari perempuan, mabuk-mabukan saja. Tidak akan bisa digunakan hal kebaikan sama sekali. Oh, jadi gitu. Oh, ya. Lalu ini babi yang saya tanyakan ini sebagai pembelajaran bagi kami manusia yang masih hidup. Apakah ada di masa itu saat babi bekerja, ada rumah yang sulit untuk babi ambil daripada harta, entah itu uangnya ataupun harta lainnya, yang sulit loh? Apakah ada? Ada. Yang kayak mana itu? Dari orang-orang yang sangat sulit untuk saya masuki dan saya ambil uangnya. Dari orang-orang yang selalu taat beribadah. Walaupun ibadahnya itu ya tidak seperti kalian, tapi setidaknya di hati mereka ibadah itu hanya mentaati perintah Allah saja. Dan orang-orang yang sering berzikir dan tidak mengharapkan apa-apa, itu sama sekali sulit bagi kami untuk memasukinya. Orang-orang yang sering bersolawat, tapi solawatnya itu dalam rangka taat kepada Allah, itu sulit sekali bagi saya untuk memasukinya. Dan juga rindu pada Rasulullah gitu. Ya, tapi itu hanya orang-orang yang ya tidak banyak orang seperti itu. Kebanyakan bisa semuanya, tapi ada yang seperti itu. Lalu ini babi, saya ini punya air babi. Ya. Misalnya dari kami atau teman-teman kami kan sering menggunakan air ini. Air Zam-Zam dari beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Kami semprotkan ke area-area rumah kami, yaitu ke pojok, ke tengah, ke depan, dan tempat lain-lainnya semuanya. Apakah babi bisa masuk setelah kami semprot menggunakan air ini? Tidak akan bisa. Dari golongan cahaya pun akan membentenginya. Dari saya pun sendiri tidak akan berani untuk melawan golongan cahaya yang ada di dalamnya. Dulu saya sempat mengalami, pernah mendapatkan pengalaman seperti itu. Ada dari golongan cahaya, saya baru tahu bahwa dari golongan cahaya itu berasal dari beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Tapi dulu tidak berasal dari air, tapi dulu berasal dari garam yang ada isinya dari golongan cahaya. Iya, dulu memang iya dari garam. Sekarang saat itu air. Saya tidak bisa melihat apapun dari rumah itu. Saya hanya bisa melihat cahaya saja. Dan saya baru bisa mengetahui bahwa cahaya itu dari beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Oh, ternyata begitu. Terima kasih banyak Babi ya. Kesakitan Babi? Iya. Sembuh lagi normal. Itu bagi para pemirsa, semoga saja ya sudah mempunyai air Zam-Zam sering disemprot
di area rumahnya, nanti insya Allah Anda merasakan manfaatnya, entah itu dari gangguan uangnya yang dulu sering hilang, keluarganya yang sering berantem, maupun manfaat-manfaat lainnya, dan hawanya yang dulu panas bisa menjadi adem. Insya Allah nanti jika Anda sudah mempraktekannya, pasti Anda merasakan manfaatnya. Jika Anda bertanya-tanya saja tidak mempraktekkan, ya sulit untuk mendapatkan hasilnya. Begitu ya, Mbak Bi? Ya, Oh iya, terima kasih banyak Mbak Bi atas waktunya ya, sudah hadir ke sini. ya tidak apa-apa. Apakah punya pesan bagi kami manusia yang masih hidup? Tidak boleh memberi pesan saya. Oh, Karena jadi saya gitu. sudah berbicara banyak tadi. Iya, sembuh. Sembuh dulu, nanti kalau pulang di sana. Terima kasih banyak Mbak Bi. Jika Ya. Mbak Bi mau melanjutkan tugasnya silahkan. Monggo. Ya, Mm-mm. saya pamit dulu. Iya. Selamat malam. Malam. Sehat Mas. Nggih. Alhamdulillah para pemirsa, seperti tadi adanya dialog kami, semoga saja sedikit dialog kami itu ya bisa bermanfaat dan juga menambah pengetahuan bagi kami maupun para pemirsa. Dan semoga yang sudah mempunyai air zam-zam segera mempraktekkan cara untuk menyemprot ke rumahnya dan manfaatnya nanti dirasakan sendiri. Itu saja dapat kami sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan, ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.